Ya, dan pemirsa, Kepala Staf Angkatan Laut Yudo Margono menjalani fit and proper test di Komisi 1 DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada hari ini. Dan sore ini kita akan membahasnya bersama dengan Mas Al Araf, pengamat militer. Selamat sore, Mas Al Araf. Selamat sore, Mas. Apa kabar, Mas? Baik. Ini sedang di jalan ya. Kami minta waktunya sebentar. Mas Al Araf, tanggapan Anda atas terpilihnya Kepala Staf Angkatan Laut Yudo Margono menjadi Panglima TNI. Ya, langkah Presiden mengajukan nama Pak Yudo sebagai kandidat Panglima TNI ke DPR, menurut saya sudah sesuai dengan Undang-Undang TNI 34 2004. Kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang TNI ada yang disebut dengan prinsip rotasi dalam pergantian Panglima TNI. Dan saat ini Pak Jenderal Andika berasal dari Angkatan Darat, sebelumnya Pak Hadi dari Angkatan Udara, sehingga sekarang berasal dari Angkatan Laut, yakni Pak Yudo. Dan langkah itu sudah benar dan sesuai dengan Undang-Undang TNI 34 2004. Itu artinya Presiden menggunakan hak prerogatifnya berdasarkan Undang-Undang TNI, dan tentu itu hal yang baik dalam rangka membangun soliditas di dalam tubuh TNI, di mana pergantian Panglima TNI dilakukan secara bergiliran. Itu hal yang pertama. Yang kedua, meski itu sudah melalui satu proses pemilihan presiden, namun hari ini kita sore ini masih akan mendengarkan proses fit and proper test dan uji kelayakan Panglima TNI yang akan disampaikan oleh Pak Yudo. Gitu. Kita tahu bahwa DPR memiliki kewenangan untuk melakukan uji kelayakan terhadap Panglima TNI baru. Nah, terkait dengan hal itu tentu kita akan mendengarkan tentang agenda dan visi misi dari Pak Yudo di depan DPR, karena banyak sekali pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pak Yudo dalam membangun transformasi TNI ke arah yang profesional dan modern. Sementara masa waktu Pak Yudo memiliki masa waktu yang terbatas, yakni kurang lebih 1 tahun gitu untuk menduduki jabatan Panglima TNI. Baik, Mas, kalau tadi Mas mungkin sempat dengarkan ketika Pak Yudo menyampaikan visi misinya, diantaranya adalah untuk mewujudkan atau memfokuskan pada pembangunan sumber daya manusia. Ini yang pertama, yang tadi sempat beliau sebutkan, bahkan ia pernah atau ia juga melakukan itu kepada Angkatan Laut. Artinya saat ia menjabat sebagai Kasal, ia mempunyai visi misi yang sama seperti ini. Nah, menurut Anda bagaimana sumber daya manusia sekarang ini TNI, dan harus kemana arahnya? Bagaimana kita membangunnya? Ya, memang pembangunan sumber daya manusia TNI ke arah yang profesional tentu menjadi hal yang sangat krusial di dalam menghadapi beragam ancaman dan tantangan yang berkembang, ditambah dengan kemajuan teknologi pertahanan. Kita sudah memasuki dinamika revolusi militer industri yang cukup jauh, di mana pembangunan industri pertahanan sudah ke dalam level teknologi pertahanan yang tinggi, sehingga membutuhkan pengetahuan dan kapasitas untuk mengawaki teknologi pertahanan yang semakin modern gitu. Sehingga pembangunan sumber daya manusia menjadi hal yang mutlak agar prajurit-prajurit TNI dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi pertahanan, serta dapat menghormati dinamika perkembangan demokrasi dan dinamika perkembangan hukum yang ada, sehingga mereka tunduk dalam tata sistem hukum negara hukum yang ada. Dalam konteks itu, tentu pembangunan sumber daya manusia sebagai visi Pak Yudo menjadi hal yang baik dan bagus gitu. Dan memang prinsip pembangunan tentara yang profesional itu ada 4 ya, Mas. Bagaimana membangun tentara yang sejahtera, itu well paid. Bagaimana memastikan tentaranya memiliki persenjataan modern, itu well equipped. Bagaimana memastikan tentaranya itu terlatih, itu well trained. Dan bagaimana memastikan tentaranya itu terdidik, well educated. Jadi 4W tadi, well equipped, well trained, well educated, dan well paid, menjadi satu hal yang kesatuan utuh dalam pembangunan tentara yang profesional. Nah, pembangunan sumber daya manusia itu ada di wilayah
bagaimana meningkatkan kapasitas pelatihan dan pendidikan di dalam tubuh TNI. Ini menjadi penting, misalkan meningkatkan kualitas dan kuantitas untuk pelatihan militer menjadi lebih banyak dalam pelatihan menembak dan hal sebagainya. Ini menjadi satu hal yang PR. Serta misalkan untuk pendidikan, bagaimana memastikan prajurit TNI ke depan akan jauh diwarnai oleh mereka-mereka yang memiliki kapasitas sekolah S1, S2, S3, dan saat ini sebagian prajurit TNI sebagian sudah S2, S3, tetapi yang diinginkan jauh lebih dari itu, yakni ada pemerataan dalam pendidikan di dalam tubuh TNI menjadi lebih baik. Di dalam Nah, ini di dalam hal yang sangat TNI penting, kan tapi ada ini ya Mas. Di dalam TNI itu kan ada berbagai macam pangkat, mulai mungkin yang dari pangkat paling bawah begitu ya, hingga akhirnya pangkat yang tinggi, artinya panglima. Maksud saya perwira tinggi begitu, pati-pati. Nah, ini tentu pendidikannya kan berbeda semua. Lalu baiknya yang mana yang diutamakan untuk lebih advance gitu di dalam teknologi? Apakah sesuai dengan penempatan saja atau semua rata harus dikasih pendidikan yang sama gitu? ya semua level di dalam tubuh TNI, baik Tamtama, Bintara, dan Perwira, memiliki proses fase pelatihan dan pendidikan yang berjenjang. Nah, proses pelatihan dan pendidikan yang berjenjang itu diperuntukkan agar tentara menjadi lebih profesional. Persoalan kita adalah kadangkala kita terbentur dengan keterbatasan anggaran untuk memaksimalkan pelatihan dan pendidikan yang berjenjang tadi. Oleh karena itu, ini menjadi PR gitu. Pada satu sisi memang kita membutuhkan sumber daya manusia yang profesional, tapi pada sisi lain untuk meningkatkan hal itu kita juga membutuhkan anggaran untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas. Misalkan dalam meningkatkan jumlah latihan perang, itu kan butuh anggaran ya. Misalkan dalam kerangka untuk memastikan pelatihan di dalam tubuh TNI serta pendidikan itu juga membutuhkan anggaran. Nah, ini kita memiliki keterbatasan. Kita tahu bahwa anggaran pertahanan di Indonesia itu 70% habis untuk anggaran rutin di sektor pertahanan. Artinya untuk gaji prajurit dan kemudian biaya prajurit, dan sisanya 30% untuk equipment alutsista yang hanya sangat terbatas. Nah, oleh karena itu ini tantangan berat buat Pak Yudo bagaimana memastikan bahwa kebutuhan untuk peningkatan sumber daya manusia dengan dukungan anggaran menjadi seimbang, dan karenanya butuh skala prioritas untuk hal ini. Baik, dengan postur TNI seperti sekarang ini, dengan jumlah prajuritnya, ini idealnya dari tadi kan dikatakan 70% aja udah untuk biaya, artinya untuk gaji seperti itu ya, untuk operasional, dan 30% untuk sisanya yang lain, alutsista. Nah, idealnya itu harusnya berapa dari APBN untuk dialokasikan ke TNI, untuk TNI yang betul-betul ideal dalam untuk profesionalismenya tadi dalam pelatihan dan segalanya? Ya, peningkatan anggaran pertahanan sebuah negara sangat tergantung dari GDP mendapatkan income sebuah negara secara ekonomi. Kalau semakin tinggi tingkat ekonomi pendapatannya, maka anggaran pertahanannya bisa naik. Itu logik rumus yang ada. Ya, kita masih di bawah 1%, bahkan sekarang 1% ya dari total GDP yang ada, sehingga kita masih sangat terbatas anggaran pertahanan. Jadi ini jadi PR yang ya idealnya 3. tidak mudah dong ya, Mas ya? Jadi tidak mudah dengan anggaran seperti itu untuk menghasilkan tidak mudah, tapi kita juga tidak bisa maksakan, Mas, karena Indonesia memiliki kebutuhan sektor lain ya yang harus dipenuhi gitu. Oleh karena itu, buat saya sebenarnya bukan besar atau kecil anggaran pertahanan. Ya, meningkatkan anggaran pertahanan itu penting, tapi yang jauh lebih penting sebenarnya adalah bagaimana anggaran yang ada itu bisa dilakukan penggunaannya secara transparan dan akuntabel dengan prioritas yang cukup. Nah, ini yang menjadi PR-nya kita gitu. Jangan kita melulu berdiskusi naikkan anggaran pertahanan, tapi minus transparansi dan akuntabilitas. Ini yang kemudian menjadi catatan buat kita. Oleh karena itu, buat saya di tengah keterbatasan anggaran pertahanan saat ini akan jauh lebih baik jika kita membuat susunan skala prioritas anggaran sektor pertahanan, dan kemudian kita memastikan tentang proses penggunaan anggaran itu transparan dan akuntabel agar tidak terjadi penyimpangan,
sehingga anggaran yang digunakan tepat sasaran. Untuk program-program yang tidak efektif, yang tidak efisien, sebaiknya tidak dialokasikan dan fokus untuk pembangunan komponen utamanya. Sejauh ini juga, Anda melihat banyak hal yang mungkin tidak tepat sasaran begitu, yang tidak efektif atau tidak efisien? Ya, untuk sektor pertahanan, publik dan masyarakat termasuk saya berulang kali menyatakan bahwa di tengah anggaran pertahanan yang terbatas, sebaiknya pemerintah fokus untuk memperkuat komponen utamanya, sehingga seluruh kekuatan anggaran untuk komponen utama. Tapi kan faktanya pemerintah membangun komponen cadangan yang setiap tahun itu menghabiskan anggaran 1-2 triliun. Itu jumlahnya sangat banyak, sementara urgensi komponen cadangan saat ini menurut saya belum cukup urgent. Mungkin nanti 10 atau 15 tahun lagi gitu, tapi faktanya itu sudah dibentuk dan pembentukan itu akan mengurangi anggaran sektor pertahanan gitu. Kalau 1 triliun komponen cadangan dipergunakan untuk bangun rumah dinas prajurit, meningkatkan kesejahteraan prajurit, tentu kita bisa membangun apartemen atau rumah model susun untuk para prajurit tuh Mas setiap tahunnya kan cukup itu untuk pembangunan itu. Tapi faktanya tidak, kita ingin juga membentuk komponen cadangan yang menurut saya urgensinya tidak terlalu krusial ya, karena yang paling krusial hari ini adalah komponen utama. Jadi ini yang saya aneh di sektor pertahanan, kita punya PR besar di komponen utama terkait dengan pembangunan sumber daya manusia, anggarannya terbatas, peningkatan alutsista juga kita terbatas gitu. Kita tertatih-tatih, padahal kondisi alutsista kita itu 50% tidak layak pakai loh. 50% yang layak pakai. Di Angkatan Udara dan Angkatan Laut sebagian besar itu alutsistanya tua gitu, sehingga kemudian seringkali menimbulkan terjadinya beberapa kecelakaan alutsista karena jumlah alutsista sudah tidak layak pakai. Nah, ini yang harus dilakukan, bagaimana menyusun skala prioritas. Tapi saya menjadi aneh di tengah keterbatasan peningkatan sumber daya manusia anggarannya, alutsistanya terbatas, tapi kok tetap menggunakan dan memprioritaskan sektor-sektor pertahanan yang menurut saya urgensinya itu tidak terlalu urgen gitu, seperti komponen cadangan, Mas. Baik, kalau kita lihat tadi kan berarti harus ada perubahan di sisi prioritas untuk komponen cadangan itu tidak berarti tidak diperlukan untuk saat ini, atau memang diperlukan hanya harusnya lebih dikurangi begitu anggaran komponen cadangan itu harusnya jangan jadi beban di anggaran pertahanan gitu, dan tidak terlalu urgent dibuat saat ini. Saya selalu bilang kalau ingin membuat komponen cadangan sebaiknya pemerintah gunakan yang sudah ada, yakni apa? Setiap tahun rekrutan pegawai negeri sipil itu wajib mengikuti latihan dasar militer ya, 1 bulan tuh semua sebelum jadi PNS. Itu aja yang direkrut menjadi komponen cadangan, sehingga anggarannya itu tidak terbebani di sektor pertahanan tapi dalam rekrutan PNS. Cuman kan tetap saja ingin tetap memiliki alokasi anggaran sendiri terkait dengan komponen cadangan. Itu yang saya nggak bisa pahami gitu. Atau yang kedua adalah memaksimalkan komponen-komponen di masyarakat yang sebenarnya adalah masih relevan untuk digunakan sebagai komponen cadangan. Misalkan ada Menwa, Pramuka, lalu kemudian kelompok-kelompok masyarakat lainnya yang tergabung dalam berbagai organisasi. Jadi itu bisa digunakan gitu untuk menjadi bagian dari komponen cadangan. Nggak perlu membentuk program sendiri dalam proses itu, Mas. Itu salah satu hal. Baik, Mas Alaraf, ini DPR juga menyoroti beberapa hal yang menjadi tugas besar Yudo Margono ke depannya, termasuk soal keamanan di darat dan laut dan terkait Papua. Apakah pemekaran Papua berarti meningkatnya juga ancaman terhadap keamanan di sana? Ya, ini menarik ya. Tentu Panglima TNI baru diharapkan dapat merubah pola pendekatan keamanan di Papua dari represif menjadi persuasif. Kita tahu selama ini pola pendekatan keamanan di Papua itu masih represif sehingga terjadi kekerasan dan pelanggaran HAM. Pola pendekatan keamanan yang represif menimbulkan banyak korban jiwa, bukan hanya ke warga sipil, bukan hanya ke pemberontak bersenjata, tapi juga kepada anggota TNI dan Polri juga banyak yang menjadi korban dari konflik di Papua karena pendekatan yang represif. Lalu siapa yang diuntungkan dari pendekatan represif itu? Tidak ada. Konflik terus berlanjut, duit untuk operasinya juga cukup besar, sementara korban jiwa datang dari TNI, Polri, masyarakat, dan juga kelompok pemberontak bersenjata. Dan konflik tidak selesai, sehingga
kita harus berpikir bahwa pola pendekatan keamanan di Papua harus bergeser dari represif menjadi persuasif supaya kita bisa menghasilkan situasi si Papua dalam situasi kondisi yang damai. Nah, Panglima TNI baru Pak Yudo perlu mengevaluasi pendekatan keamanan di Papua selama ini dari yang represif menjadi persuasif supaya kita mendapatkan kondisi Papua menjadi tanah damai. Sudah terlalu banyak luka terjadi di Papua sehingga pola pendekatan keamanannya harus berubah dari represif menjadi lebih persuasif. Rasa-rasanya PR memang di wilayah Papua ini untuk TNI sudah begitu lama ya. Sampai sekarang tampaknya juga masih terus diupayakan, masih diupayakan. Menurut Anda apa yang tadi kan bilang masih ada represifnya, tapi ini harus lebih ke persuasif. Tapi apa yang bisa mengakselerasi supaya yang persuasif ini akhirnya bisa diterima, dimengerti oleh orang Papua juga? Problem di Papua bebannya tidak hanya ada di Panglima TNI ya, itu ada di Presiden dan DPR. Kita harus melihat bahwa konflik dan berkepanjangan ini terjadi karena cara pendekatan kita yang keliru dalam menyelesaikan persoalan Papua, di mana kita sifat pola pendekatannya sangat top down. Kita tidak mendengarkan aspirasi dari bawah, bottom up, bagaimana masyarakat Papua dalam menyelesaikan perdamaian di Papua. Oleh karena itu, hampir semua teori konflik ataupun konflik internal yang terjadi di banyak negara hari ini di era kontemporer itu lebih banyak membangun ruang dialog bersama antara pemerintah dan mereka yang berkonflik. Dan kita punya prestasi dalam penyelesaian konflik Ambon, Poso, dan Aceh, di mana konflik selesai karena ada mekanisme dialog dan komunikasi di antara pihak yang bertikai, dan kemudian terjadilah kesepakatan dan konflik Ambon, Poso, dan juga Aceh selesai lewat jalan damai kan, bukan lewat jalan pendekatan. Harusnya itu adalah itu yang diutamakan yang dengan pendekatan itu. Nah, ya, tadi diupayakan untuk komunikasi ya. Siap. Baik, Mas Al Araf, juga ini kami mau tanya bagaimana dengan PR ya soal sengketa Natuna Utara nih. Apa yang harus dilakukan di tengah makin agresifnya Cina begitu atas Natuna. Namun sebelum Anda jawab, kita akan jeda dulu sejenak pemirsa. Breaking News akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.